nggak akan bisa terjadi kalau lembaganya belum dibentuk oleh Pak Presiden. Nah, Pak Presiden ini memiliki tanggung jawab untuk membentuk lembaga pelindungan data pribadi ini sampai batas maksimal 17 Oktober 2024. Kalau nggak, Pak Presiden Jokowi melanggar undang-undang menurut saya. Karena itu diamanatkan dengan jelas di Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 bahwa pembentukan lembaga ini adalah tanggung jawab Presiden. Begitu. Mas Pratama, ini pertanyaan pertama, ini data yang disebut-sebut bocor ini, karena kita masih belum mendengar ya konfirmasi ataupun sanggahan dari instansi pemerintah terkait kebocoran data ini. Data yang disebut-sebut bocor ini sumbernya itu dari mana ya? Apakah masih sama dengan tempo hari waktu PDNS itu bocor yang dikelola Kominfo, atau dari sumber mana, Mas Pratama? Nah, kalau masalah sumbernya, memang ini perlu diklarifikasi, perlu dicek dan diaudit gitu. Apakah ini sumbernya benar dari Dirjen Pajak atau dari sumber lain gitu? Karena kalau kita lihat struktur datanya ya gitu, contohnya misalkan di situ ada kode KLU, kemudian nama KPP, kemudian ada nama Kanwil, kemudian ada status PKP gitu. Kayaknya yang punya itu cuma dari pajak aja deh. Gitu, yang punya nomenklatur itu gitu. Nah, artinya bisa jadi ini diambil dari Dirjen Pajaknya langsung begitu, atau diambil dari tempat lain yang punya datanya Dirjen Pajak gitu. Tapi kalau diambil dari tempat lain kok agaknya aneh, karena ini jumlahnya 6,6 juta gitu. Misalkan kalau diambil dari satu KPP gitu, kantor misalkan mana nih, Jakarta Selatan gitu, kayaknya nggak akan nyampe 6,6 juta juga gitu. Jadi memang perlu dicek untuk kebenarannya, dan di dalam forum jual beli data tersebut tidak disampaikan. Biasanya kalau kita melihat struktur datanya gitu, kita bisa baca tuh XML-nya atau file-file di dalamnya itu bisa kita baca asalnya dari mana. Cuma yang ini nggak ada. Ini datanya data matang. Dan lagi yang anehnya lagi adalah sebenarnya dalam sampel data yang diberikan gitu ya Mas ya, itu top 10 di atas itu adalah nama-nama orang yang terkenal di Indonesia gitu. Nah, ini kayaknya kalau yang nyuri itu adalah orang luar gitu, kayaknya kok agak susah ya. Dia nggak akan ngerti siapa Jokowi, siapa Budi Ari gitu kan ya. Nah, ini kan sudah diurutkan gitu. Jadi seolah-olah mereka mengerti gitu bahwa ini adalah pejabat-pejabat tinggi di Indonesia, bahkan Presiden Indonesia begitu, yang datanya bisa jadikan sampel gitu. Dipilih-pilih ini kayak datanya juga untuk jadikan sampel. Baik, gitu. Mas Pratama, ini kan sampai saat kita bicara ini belum ada yang ini ya, belum ada yang beli ya, belum terjadi transaksi jual beli ya data ini. Kayaknya sih udah ya. Karena apa? Sudah? Karena tempat jual beli data ini sekarang sudah nggak jualan lagi. Gitu. Jadi udah dihapus nih nih gitu. Nah, dihapus itu bisa jadi karena sudah ada yang beli, kemudian nego-nego, ya udah kita beli tapi nggak usah ditampilin lagi ya gitu. Atau memang ada cara yang bisa digunakan untuk menekan si penjualnya ini, si Biorka ini gitu. Walaupun Biorkanya juga saya belum yakin bahwa ini Biorka yang dulu melakukan peretasan di Indonesia gitu, karena ID-nya ini masih baru, kemudian dia ngasih grup telegramnya juga baru gitu, beda dengan yang pertama gitu. Nah, oleh karena itu memang harus dicek bener nih, kan dulu sebenarnya kita punya satgas ya, satgas kebocoran data tuh dulu tuh, gabungan antara Menko Polhukam, Kominfo, Cybercrime Mabes Polri, BSSN dan lain-lain begitu. Menurut saya ini tamparan sih gitu. Mas Pratama, bagaimana gitu. Saya awam terkait dengan data, termasuk dengan kalau sampai ada kebocoran data dan memperjualbelikannya. Tapi kalau kita lihat dari yang beredar, kan itu dijual dengan harga $10.000 ya. Kalau kita pakai kurs $1 Amerika itu Rp15.000, itu sekitar 150-an juta, 1 miliar pun tidak sampai. Ini kok agak aneh ya, kalau saya berpikir data NPWP, data rahasia, lengkap dengan NPWP, NIK yang valid, bahkan orang-orang penting itu bisa bocor, masa hanya dijual 150 juta sih, Mas Pratama? Ya, mungkin dia mengharapkan yang beli banyak gitu. yang borong banyak. Daripada mahal-mahal,
yang beli cuma sedikit gitu ya, dia yang beli banyak gitu. Ini data-data seperti ini apa bandar judi online, agen judi online seneng banget nih, pasti dibeli nih gitu. Karena apa? Karena dalamnya sangat valid sekali, nomor handphonenya valid, alamatnya valid gitu, data-data lainnya valid gitu. Jadi Iya. bisa digunakan untuk target misalkan judi online gitu atau target-target yang lain. Mas Pratama tadi katakan melihat nomenklatur atau apa penyebutan data-data, jenis-jenis data, termasuk tadi ada Ya. KPP. Saya sempat lihat juga beberapa sebelum ini, Mas Pratama, itu ada beberapa pejabat pejabat eselon 1 di Kementerian Keuangan. Saya tidak sebut namanya yang juga dimasukkan. Itu kelihatannya kan Askolani. ya salah satunya dan ada beberapa nama yang lain. Jadi juga. kalau Anda bagaimana, Mas? Ada Bu Sri Mulyani juga. Ya, kalau Anda menduga atau mengira ini bukan orang dari luar Indonesia? Kalau menurut saya sih gini, agak berat memang ketika kita mencari atribusi siapa aktor di belakang apa namanya layar ini yang melakukan ini begitu. Tapi kalau dari melihat apa teks yang diberikan sebagai sampel gitu, kok saya curiganya ini orang dalam gitu. Kenapa? Karena dia bisa menyusun gitu, bisa milih-milih dari 6,6 juta data tersebut gitu, dia bisa milih beberapa orang yang kalau ditampilkan akan membuat heboh gitu. Oke. Iya kan? Nah itu Orang dalam itu hacker tuh nggak peduli gitu. orang dalam itu maksud Mas Pratama orang dalam Indonesia, orang dalam Direktorat Jenderal Pajak karena yang punya datanya, atau orang dalam yang mana, Mas? Nah, ini pertanyaannya menarik nih gitu. Karena ketika kita mau mencari threat aktornya begitu, ada beberapa hal yang memang harus kita kerjakan gitu. Sebenarnya ya, kalau Dirjen Pajak mau melakukan audit forensik dengan benar gitu ya, audit digital forensik dengan benar gitu, sebenarnya bisa ketahuan tuh data yang diambil dari server mana, kemudian yang login siapa, terakhir yang akses komputernya siapa, kemudian yang masuk jam berapa, yang masuk itu dari mana, dari IP mana begitu. Itu sebenarnya ketahuan bisa dilacak tuh, kalau misalkan dilakukan dengan baik dan benar ya gitu. Yang jadi masalah adalah ini melakukan nggak Dirjen Pajak gitu. Ini sudah cukup lama nih, harusnya kalau untuk ngecek kayak gitu sih sehari aja sebenarnya nggak selesai, udah bisa tahu tuh. Mas Pratama, dari kalau bicara Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi kan kalau saya berpikir tadinya itu salah satu yang kita harapkan bisa menekan lah kebocoran-kebocoran data. Ternyata sekarang ada bocor lagi, data amat sangat penting. Kalau Anda lihat sebetulnya kemungkinan yang lengah atau lolos menjaga keamanan datanya memang Direktorat Jenderal Pajaknya atau memang instansi lain yang harusnya juga menjaga keamanan cyber seluruh instansi di Indonesia, Mas? Kalau ini menurut saya ada problem nih Dirjen Pajak gitu. Kenapa saya bilang ada problem? Harusnya kalau menerapkan keamanan dengan baik, dengan benar, data pajak itu termasuk NPWP dan lain-lain itu harusnya disandi atau di-encrypt gitu. Sehingga ketika ada hacker atau siapapun yang mereka berhasil melakukan pencurian data di database-nya, yang didapatkan itu adalah karakter-karakter acak yang nggak bisa dibaca sama orang gitu. Sehingga kalau hacker, entah itu dari dalam, entah dari luar, entah orang dari Dirjen Pajaknya sendiri atau dari pegawai atau dari vendor gitu, kalaupun dia mencuri tanpa akses yang sah, yang didapatkan itu adalah data-data yang terenkrip, yang nggak bisa dibuka sebenarnya. Nah, ternyata nggak dilakukan oleh Dirjen Pajak gitu. Yang kemudian yang kedua tadi menarik, Mas Leo ketika ngomong masalah Undang-Undang PDP gitu. Ini jelas sekali melanggar Undang-Undang PDP. Yang jadi masalah adalah ternyata Undang-Undang PDP itu belum bisa diimplementasikan dengan baik gitu. Diberikan waktu 2 tahun sejak tanggal diundangkannya tanggal 17 Oktober 2022. Harusnya 17 Oktober 2024 ini nanti sudah selesai tuh masa tenggangnya. Jadi 18 Oktober 2024 udah harus berlaku. Sanksi sudah mulai bisa diberikan begitu. Tapi itu semua nggak akan bisa terjadi kalau lembaganya belum dibentuk oleh Pak Presiden. Nah, Pak Presiden ini memiliki tanggung jawab untuk membentuk lembaga
pelindungan Ya. data pribadi ini sampai batas maksimal 17 Oktober 2024. Kalau enggak, Pak Presiden Jokowi melanggar undang-undang menurut saya. Karena Baik. itu diamanatkan dengan jelas di Undang-Undang Nomor Ya. 27 tahun 2022 bahwa pembentukan lembaga ini adalah tanggung jawab Presiden. Begitu. Mas Pratama, ini pertanyaan terakhir saja. Siapa yang harus menjawab kemungkinan kebocoran data pajak ini? Apakah DJP-nya cukup, Direktorat Jenderal Pajak cukup, atau Kominfo harus memastikan keamanan keseluruhan data, atau siapa, Mas? Ya, yang memiliki kewajiban adalah pengendali data pribadi, Mas Leo. Siapa pengendali data pribadinya? Pengendali data pribadinya adalah Dirjen Pajak. Pemproses data pribadinya adalah Dirjen Pajak gitu. Sehingga Dirjen Pajak yang wajib hukumnya dalam waktu maksimal 3 kali 24 jam menginformasikan kepada masyarakat di mana masyarakat ini sebagai subjek data pribadi begitu yang mengalami insiden, mengalami kebocoran data, sehingga Dirjen Pajak wajib hukumnya menginformasikan kepada masyarakat kenapa itu bisa terjadi, dari mana itu bocornya, kemudian langkah-langkah mitigasi apa yang sudah dilakukan, sehingga nanti masyarakat pemilik data yang bocor itu tidak menjadi korban penipuan, scam dan lain-lain. Begitu. Jadi Baik. dalam hal ini penanggung jawab utamanya adalah Dirjen Pajak. Kominfo, BSSN dan lain-lain itu hanya membantu saja gitu. Termasuk juga nanti ada Bareskrim Polri membantu saja. Tapi tanggung jawab utamanya adalah Dirjen Pajak sendiri. Baik, kita tunggu berarti harapannya sih tidak sampai 3 kali 24 jam, tapi kita bisa mendapat kejelasan. Terima kasih Pakar Keamanan Cyber Pratama Persada sudah mencerahkan kami. Selamat sore, Mas Pratama. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.